Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari yang puasa ke-6 ya, malam yang ke-7. Alhamdulillah. Ada hal yang cukup perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini. Ramadan itu ada kewajiban ibadah, namanya ibadah puasa. Puasa itu adalah rukun dari rukun Islam, yang juga merupakan ibadah dan rukun adalah salat, dan juga yang merupakan rukun adalah haji jika mampu. Ketiga jenis ibadah ini memiliki bentuk yang sunnah. Ada salat sunnah, ada puasa sunnah, ada haji sunnah, disebut dengan umrah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa sih hakikat dari sebuah ibadah? Ibadah itu hakikatnya adalah kita mengagungkan Allah atau berdoa. Hakikat ibadah itu apa? Mengagungkan Allah atau berdoa. Isinya pengagungan kepada Allah satu, dan satu lagi isinya adalah doa. Pengagungan kepada Allah disebut juga zikir. Disebut juga zikir. Lafaz zikir yang dibaca oleh seorang muslim tujuannya adalah untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla di dalam hati seorang muslim. Maka setiap ibadah hakikatnya adalah az-zikru wa du'a. Zikir, mengagungkan Allah, doa, bermohon kepada Allah. Itu hakikat ibadah. Kalau kita salat, ketika kita salat, maka dia berisi zikir dan doa. Apa contohnya? Doa iftitah. Kalau kita baca wajjahtu wajhiya lillah, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Ini pujian atau doa ini? Pujian atau doa? Ini mengagungkan Allah. Kita agungkan Allah dengan cara kita menghadapkan wajah kepada Allah. Ada juga doa iftitah yang doa isinya. Apa itu? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ini doa atau zikir? Doa kepada Allah. Surat Al-Fatihah kita baca. Surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Bagian pertama pengagungan kepada Allah, bagian kedua adalah berupa doa. Yang mana yang doa? Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita baca surat. Baca surat masuk ke dalam mengagungkan Allah, Al-Quran,
sebagian zikir, ada juga dalam Al-Quran lafaz doa. Ada juga dalam Al-Quran lafaz doa. Kemudian kita baca subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah yang maha agung. Pujian atau doa? Pujian. Boleh doa di dalam ruku'? Boleh, tapi terbatas. Doanya hanya rabbighfirli atau Allahumma ighfirli, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi intinya yang kita ketahui, ruku' itu adalah zikir, pujian yang kita ketahui secara umum. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Apa itu? Zikir atau doa? Zikir, sahih. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Zikir atau doa? Zikir, tapi khusus untuk sujud diperbolehkan doa tanpa batas. Boleh hajat dunia, boleh hajat akhirat. Maka sujud mengandung zikrullahi wad du'a, dan juga termasuk doa, memohon pertolongan kepada Allah. Dan seterusnya. Duduk di antara dua sujud, doanya apa? Zikirnya apa? Bacaannya apa? Rabbil firli, doa atau zikir? Doa. Itulah yang namanya ibadah berisi az-zikru wad du'a. Sekarang kita pindah kepada ibadah haji. Haji kita coba lihat, ada tawaf, sa'i, wukuf. Tawaf, apa yang dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang tawaf? Nggak lihat buku bisa nggak? Kita tawaf nggak lihat buku bisa nggak? Harusnya bisa. Tanya Pak Hadi tuh, beliau ahli perumrohan. Tawaf itu, kata Nabi SAW, tawaf itu sama dengan salat, sama, berisi az-zikru wad du'a. Illa annallaha, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dalam tawaf masuk perkataan manusia. Yakni boleh berbicara dalam tawaf, tapi syarat dan ketentuan suci sama, tawaf harus suci dengan salat. Yang dianjurkan untuk dibaca yaitu al-azkar, zikir dan doa. Silahkan dibaca. Zikir apapun dibaca silahkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Doa astaghfirullah boleh. Doa yang lain boleh, doa yang banyak boleh, silahkan. Bebas. Bahkan zikir yang di atas itu juga boleh, yaitu membaca Al-Quran. Apabila kita ingin tawaf, murajaah juz 30 boleh sambil bertawaf. Karena Al-Quran bagian dari zikrullah. Allah berfirman, wa ma hiya illa zikrul lil alamin. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Al-Quran itu adalah zikir, pengingat bagi semesta alam. Kata Allah, ingatkan dengan Al-Quran. Az-zikru, diingatkan atau jadikan pengingat Al-Quran kepada mereka, orang-orang yang takut kepada ancaman Allah. Yakni Al-Quran masuk ke dalam zikir. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Baru kemudian di bawahnya zikir la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar dan seterusnya. Baik. Artinya dalam tawaf berisi az-zikru wad du'a. Zikir, baik zikir tertinggi Al-Quran ataupun doa, bebas doanya. Memang ada sunnah di situ yang perlu dijaga, dari rukun Yamani sampai Hajarul Aswad. Kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada sa'i. Sa'i itu hampir sama dengan tawaf, hanya bedanya sa'i tidak perlu bersuci. Tapi isinya diawali dengan Al-Quran. Innas safa wal marwata min syairillah, yang tadi dibaca oleh Ustaz kita hafizahullah, Ustaz Miftah. Innas safa wal marwata min syairillah. Kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah, ada doanya. Kemudian sepanjang jalan berisi doa, zikir, doa, zikir. Boleh berbicara atau tidak ada saat sa'i? Boleh. Yang paling banyak berdoa dan berzikir, dialah yang paling banyak mendapatkan fadilah sa'i. Begitu juga tawaf, yang paling banyak berdoa dan berzikir saat tawaf,
dialah yang paling banyak mendapatkan fadilah tawaf. Yang satu tawaf banyaknya motret video, yang satu sibuk matanya kemana-mana, yang satu sibuk berzikir dan berdoa. Baik, kenapa orang terjadi lalai dalam tawaf dan sa'i? Sebab Allah mengizinkan di sana apa? Berbicara. Karena bicara tidak membatalkan tawaf dan sa'i, maka menjadilah disitulah diperlukan pemahaman seseorang dalam beribadah sa'i dan tawaf. Barang siapa yang faham dia sedang beribadah, maka dia akan mengisinya dengan baik, dengan doa dan zikir. Dan barang siapa yang tidak mengerti bahwa itu adalah ibadah, hanya mengikut rombongan saja, maka dia akan melayang pikirannya, dia akan sibuk dengan selfie atau dia sibuk memandang yang tidak penting. Itu di tawaf, di sa'i. Di wukuf juga gitu sama. Orang yang tidak mengerti hakikat wukuf, maka dia akan buang waktunya untuk bicara, ngobrol, atau naik-naik ke gunung Jabalur Rahman namanya, atau coret-coret yang tidak ada manfaatnya, tidak ada hubungannya dengan anjuran wukuf. Di wukuf, di sa'i dan tawaf terjadi kelalaian. Padahal harusnya dia memperbanyak apa tadi? Az-zikru wad du'a. Zikir apa paling tinggi tadi? Al-Quran. Di bawahnya istighfar, la ilaha illallah, Allahu akbar, silahkan. Kalau tidak zikir, kita ganti dengan doa. Tapi lihat, ketika puasa, apa bedanya puasa dengan salat dan tawaf dan sa'i dan wukuf? Tadi perbedaan salat dengan wukuf, salat dengan tawaf, apa perbedaannya tadi? Hah? Sama-sama bersuci. Perbedaannya apa? Sama bersuci, sama dianjurkan doa dan zikir. Apa perbedaannya tadi? Tawaf, semoga yang belum umrah Allah izinkan untuk ke Baitullah umrah. Amin. Amin. Tawaf apa tawaf? Tadi bedanya tawaf itu boleh masuk bicara manusia. Terjadilah lalai di situ. Sa'i juga demikian. Sekarang puasa. Puasa lebih dahsyat dari itu. Puasa itu bahkan tidur pun boleh. Jualan pun boleh antum sambil puasa. Nyari rizki pun boleh sambil puasa. Dan waktunya adalah ibadah terpanjang, bisa dikatakan. Lebih panjang dari sekedar tawaf dan sa'i. Apalagi bicara, bekerja saja boleh antum. Siapa yang bekerja tukang cukur boleh sambil nyukur sambil ibadah puasa. Siapa yang bekerja sebagai supir boleh dia sambil nyupir sambil berpuasa. Apa yang ingin Anda sampaikan? Anda ingin sampaikan pertama, puasa itu ibadah, rukun, Ramadan khususnya. Tapi kita harus paham, dia adalah ibadah yang diberikan kelonggaran dalam aktivitas, sehingga kita boleh melakukan aktivitas apapun selama tidak membatalkan puasa. Tapi justru kaum muslimin, justru dalam ibadah puasa ini terdapat beberapa peringatan dari Nabi SAW akan banyak umat Islam, umat Nabi yang tidak diterima puasanya. Sebab kebanyakan manusia ketika puasa tidak merasa sedang beribadah, tidak merasa dia beribadah, sehingga dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan saat dia berpuasa. Walhasil, puasa bagi dia adalah menahan lapar sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Di benaknya puasa adalah tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dia tidak membayangkan, menghadirkan sebuah penghambaan, pengibadahan, penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak ngerti, kebanyakan dia tidak mengerti bahwa di dalamnya adalah harus memperbanyak az-zikir, baik tilawatil Quran atau zikir yang biasa, dan juga memperbanyak doa. Terjadi apa? Lalai akhirnya. Lalai, banyak manusia lalai dalam puasa. Akhirnya Nabi SAW mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-'atashu wal ju'." Banyak dari seorang mukmin yang berpuasa, orang yang berpuasa,
tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan Nabi mengatakan kebanyakan, rubba, kebanyakan atau banyak. Kata Sibawayh, ahli bahasa beliau rahimahullah, beliau mengatakan rubba artinya lit taktsir, untuk kebanyakan, banyak. Artinya banyaknya justru dalam ibadah puasa itu yang tidak mendapatkan nilai kecuali lapar dan haus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berbicara asal, beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa akan terjadi pada orang yang berpuasa kebanyakannya tidak mendapatkan pahala kecuali haus dan lapar. Sebab apa? Sebab tidak merasakan dia sedang menyembah Allah dan tidak mengerti bagaimana menjaga ibadah itu, saking dibukanya oleh Allah aktivitas dalam puasa. Boleh bekerja tadi, boleh belajar, boleh belanja, boleh pergi, boleh safar, boleh, antum boleh, tidak ada masalah. Sehingga akhirnya manusia terjerumus dalam dunia kerja, dalam dunia perniagaan, dalam dunia pergaulan, maksiat-maksiat yang merusak puasanya. Akhirnya pergaulannya lebih dia rasakan daripada ibadahnya. Dan itu muskilah. Padahal Nabi SAW mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam ayat puasa ada 5. Ayat puasa ada 5. 1 2 3 4 5. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayyam ma'dudat, syahrul Ramadan, wa idza sa'alaka ibadi anni uhilla lakum lailatus shiyam. Ada 5. Dari 5 ayat kaum muslimin, 1 ayat Allah sisipkan tentang doa. Tentang doa, bahwa perlu dalam ibadah puasa itu memperbanyak doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, itu tentang doa. Yakni berdoalah, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah bagian amal penting yang perlu diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Selain Al-Quran, selain zikir, insyaallah zikir antum sudah mengerti. Tapi doa juga adalah hal yang harus diisi dalam Al-Quran, dalam puasa ini. Pengganti dari tidak sempat kita membuka mushaf. Karena kita baca Quran perlu pakai mushaf. Lagi nyupir tidak bisa, lagi di kereta tidak bisa, kadang lagi jalan kita tidak bisa buka mushaf. Maka penggantinya adalah ad-du'a. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, 3 doa tidak tertolak, 3 doa la turad, salatu da'awatin la turad, 3 doa tidak ditolak. Salah satunya adalah as-saimu hatta yaftur, orang yang berpuasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari tidak ditolak. Itu janji Nabi SAW. Tidak ditolak sebab apanya? Sebab bulan Ramadannya, sebab puasanya. Ramadan barakah. Tapi di situ hadis itu menyebutkan as-shaim, yang puasa. Sebab orang puasa ibadah. Maka Allah berikan suatu kelebihan, keistimewaan bagi dia yang berpuasa, baik fardu atau sunnah, sampai dia berbuka diberikan oleh Allah sepanjang hari itu kesempatan untuk doa yang mustajab. Maka seorang yang mengerti dalam mengisi bulan puasa ini sehari-hari, supaya dia tidak lalai dan meninggalkan yang maksiat, supaya dia meninggalkan maksiat dan menjauhi yang lalai, dia harus sibukkan diri dengan 2 hal. Sebagaimana dia menyibukkan dalam salat, tawaf dan sa'i dan wukuf. Apa tadi? 2 hal itu? Apa itu? Az-zikru wa du'a. Zikir berupa Al-Quran atau zikir yang lainnya. Doa silahkan masing-masing punya kebutuhannya. Masih ada sebenarnya penjelasan tentang pentingnya antum berdoa. Ana sebutkan terakhir hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ibadah itu harus diisi dengan doa? Jawabannya karena kita butuh doa. Dan Aisyah mengatakan seperti ini radhiyallahu anha, salullaha hawaijakum kullaha. Mintalah kepada Allah seluruh hajat kalian. Hatta syis'a. Syis'a itu adalah tali sendal kalau putus. Tali sendal putus, pernah gak antum doa? Panggil sol pakuk aja langsung. Tapi hadis ini ada 3, riwayat Anas, riwayat Bandani, riwayat Aisyah radhiyallahu anha.
Isinya hampir sama. Walaupun tali sendal yang putus, mintalah kepada Allah. Apa alasan Aisyah? Li'annahu idza lam yuyassiruhu Allahu, li'annahu yani innallaha idza lam yuyassirhu lam yatayassar. Masalahnya adalah walaupun perkara tali sendal, jika Allah tidak mudahkan, maka masalah itu tidak akan pernah menjadi mudah. Itu poinnya. Jadi perkara yang kecil bisa menjadi sulit jika antum meremehkan dan antum bergantung kepada diri antum, tidak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara musibah yang besar bisa menjadi ringan apabila dia bermohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan apa-apa ketika ada orang yang bermasalah datang, kecuali Nabi mengajarkan berdoa. Maka silakan isilah dengan zikir, Al-Quran. Jika kosong, isi juga dengan doa. Doa tidak perlu angkat tangan setiap waktu, boleh dalam hati, boleh dalam keadaan apapun. Ud'ullaha tadarru'a wa khufyah. Boleh dalam hati yang sembunyi dengan tadarru', rasa khusyuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.